Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang bersama official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Kaisam waras, masalah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang dan memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang pui. Kalian pada libur kemana cuy? Hujan Kaisam tuh sebenarnya libur ya hari ini, cuma kayak Tisam itu lagi malas keluar ya, nanti agak sorean aja ya keluarnya. Kira-kira mau kemana ya? Aduh, tanpa arah tujuan, ya udah jalan-jalan di jalan aja nanti ya. Barangkali ketemu kayak Tisam di jalan, jangan lupa dikeplak kayak Tisamnya. Hei Kaisam gitu. Kita bahas apa hari ini? Aduh ya, dari jam 3 malam Kaisam itu kan kebangun ya, sampai nggak bisa tidur sampai nunggu subuh. Ternyata ada pekerja migran yang diterminit sama majikan. Kayak Tisam, saya diterminit. Oke, cari majikan baru ayo. Tapi paspor saya di Pegadaian. Ini ada berkaitannya cuy ya. Jadi si pekerja migran ini kelilit pinjol ya. Otomatis pinjolnya juga pinjol ilegal pastinya. Jadi dia ini pinjol ini sudah mengecat majikannya. Ya kalian tahu sendiri lah, Xpace, terus Milen, ya kan, ya kita sebut aja. Pinjol-pinjol ini adalah pinjol-pinjol yang tidak ada aturan dengan aturan Hongkong gitu. Ya kan, dia menaikkan bunga jasa seenak-enaknya. Karena apa? Karena mereka adalah pengendali aplikasi. Aplikasi ini diinstal dengan sadar oleh kalian. Makanya cuy, kalian itu punya tangan jangan kreatif gitu. Utak-utik. Ah, cari pinjaman. Nggak tahu dampaknya apa. Ya kan? Apalagi masalah kasus pinjol. Ini dibahas oleh parlemen cuy. Anggota parlemen ini ngebahas ya. Jadi semua sharean ini ya, ada salah satu majikan yang speak up mewakili majikan dan pekerja migrannya untuk meminta perlindungan. Ini mungkin majikan yang masih membutuhkan cecenya ya cuy ya. Sebenarnya kalau kayak gini tuh kasihan gitu, karena kita ini melampaui batas ya. Terlalu jauh kita melangkah untuk mencari pinjaman gitu. Kan guys udah ngasih tahu jalannya. Wah, kalau misalkan kamu sudah nggak bisa bayar, apa yang diselamatkan? Dokumen. Lah, kan rentenernya kayak Sam mintanya gede. Yang penting nilai hutang kamu itu terbayar. Kalau hutang kamu 5.000 ya sediakan 6.000. Ambil. Dikasih tahu ini ini susah sekali nurut. Walaupun kayak Sam itu udah didebat sama rentenir yang ada di Jordan itu. Oh, kamu temennya ini. Ya udah, sampai dirampas handphonenya. Saking sakit hati tuh rentenir ya sama kayak Sam. Tapi ada juga nih rentenir yang di TST tuh alhamdulillah ya. Udahlah kayak Tisam habis ini saya tutup toko aja katanya berkasus sama kayak Tisam itu bangkrut katanya. Ya alhamdulillah ya. Aduh, jadi kan kayak Tisam itu core itu ada faedahnya. Rentenir udah pada tutup aja wis. Aduh, nanti ya kita bahas rentenir nanti agak malaman. Ini masalah pinjol dulu, ini serius aja ya, karena banyak nih yang terlilit. Apalagi nih semalam itu teman kayak Tisam yang diterminit ya. Jadi dia ini diterminit ini karena majikannya ketakutan, udah dichatin terus sama si pinjol ini. Jadi ada sebuah card ya. Di situ ada foto CC-nya, di situ ada foto majikannya. Kok bisa majikan ini? Dia dapat dari mana foto saya? Ya kan? Majikan nggak pernah tahu kalau misalkan fotonya dia itu diambil dari malware handphonenya si Cece. Karena si Cece ini kan handphonenya ini kan diretas ya sama si pinjol ini. Jadi setidaknya kontaknya majikan itu kan ada fotonya. Nah itu yang menjadikan pinjol ini tahu foto majikan, foto anaknya majikan, semua foto yang ada di handphone itu tahu ya. Karena apa Kaisam? Kok bisa ya mereka meretas? Ya karena kita dulu waktu mau pinjam uang tuh, kita lupa. Kita disuruh bikin video yang I'm borrow money. Borrow money. Dapatnya 1.500, cuma 15 hari disuruh bayar 2.700, kan gila ya. Satu hari telat naik 700, satu hari telat lagi naik 5.000. Ini hitungan macam apa ini? Nah, setelah itu kalau misalkan kita nggak bisa bayar, baru debt kolektornya itu ya ngomongin sama kalian. Nomor yang udah diretas dikasih tahu. Ini bakal di-share nih kamu di sini. Dengan foto yang mereka otak-atik supaya itu dikiranya kita. Ini kan sudah termasuknya pelec ya. Kita gimana akan gitu. Ini termasuknya undang-undang IT. Nah, mereka tidak akan mungkin bisa dituntut cuy. Karena apa? Karena orangnya itu nggak ada di Hong Kong gitu.
Jadi mereka itu mendapatkan nomor Hongkong ini dari kalian-kalian juga yang mau dibayar supaya nomor handphonenya dibeli. Ini kan kalian ini kan harus waspada ya. Apalagi akun-akun yang kalian jual, ini adalah akun-akun yang dialiri dana-dana pinjol. Berarti dari sini Kaisam pinjol ini ilegal. Yes. Kaisam berarti pinjol ini apa namanya? Kalau kita udah bayar pokok hutang sebenarnya aman-aman aja. Yes. Karena orangnya itu nggak ada di Hongkong cuy. Makanya mereka itu berani untuk menyerang kamu di Hongkong. Walaupun kamu lapor polisi, mereka nggak akan bisa ketangkep. Oh, namanya juga sindikat money laundry. Ya kayak gini. Jadi kalian disuruh membayar menggunakan aplikasi keuangan teman kita sendiri. Jadi aliran dananya kita berhutang sama aplikasi ini. Duitnya dari money laundry, ya kan? Akun-akun yang dialiri juga, akun-akun kalian juga. Ini jadi kan kalian itu dipermainkan oleh sindikat. Ujung-ujungnya siapa yang dirugikan? Pekerja migran cuy. Bahkan ada nih ya, majikan ini sampai minta tolong sama pemerintah Hong Kong untuk memberantas nih sindikat-sindikat pinjol kayak gini. Coba pinjol-pinjol apa sih selainnya Xpace, terus Milen, apalagi pinjol apa lagi kalian terlihat. Ya kalian bayangin aja utang 1.500, 10 hari kalian harus bayar 2.700. Kalian mikir nggak duit dari mana? Sedangkan gaji kita sebulan sekali. Ini kadang ya teman-teman kita ini nggak pernah habis pikir. Biasanya orang-orang yang terlilit pinjol adalah orang-orang yang paspornya sudah digadai nih. Ini alternatif terakhir supaya mendapatkan pinjaman. Karena karakter dan sistem kalian itu tidak berubah gitu cuy. Jadi kalian itu berharap dari uang ini bisa nutup ini. Enggak ada. Kita tuh kemampuan manusia itu terbatas cuy. Serius. Kamu mau berangan gimana pun ngebayangin itu nggak akan bisa. Yang ada kamu hanya membuat lubang yang lebih besar terus keperosok kayak pekerja migran yang tadi malam. Majikannya itu membayarkan 4.000 uang terminitnya semua ke pinjol, padahal hutangnya berapa? Cuma 1.500. Dan saat dia sudah membayarkan ke pinjol, majikannya ini langsung memberikan tiket pesawat besoknya. Karena apa? Karena majikan takut si cecenya ini bakal utang lagi. Nah, yang jadi celakanya, paspornya ada di Pegadaian cuy. Gimana cara ngambil? Mau bikin SPLP pun tiket pesawat hangus pastinya. Keluntungan cuy di jalan itu. Cuma punya duit $200. Kaisam tolong saya, tolong. Tolong gimana Kaisam? Gimana nolongnya? Beli seblak apa ya? $100 bisa. Ya ini tolong beli tiket pesawat ya Kaisam, harus mikir dulu. Kaisam bukan miliarder ya. Jadi gimana solusinya untuk mbaknya Kaisam? Ya mau nggak mau, minta kiriman dari Indonesia untuk beli tiket pesawat 1 minggu ke depan. Karena untuk membuat SPLP, yang dirugikan siapa? Ya rentenir lagi. Karena paspornya di rentenir. Nih, makanya kenapa rentenir ini benci sama Yatisam. Dikira Yatisam yang ngerugiin dia. Enggak. Padahal Yatisam tuh nggak pernah ngerugiin. Kaisam itu hanya tidak mau dia ini menjadi anak overstay di sini. Selepas dia tetap harus membayar hutangnya ya sama rentenir ya cuy. Tapi di sini rentenir, ya udah pasti resikonya. Kalau misalnya anak ini diterminate, ya pastinya paspor ini hanya sebatas buku gitu. Makanya kenapa yang di TST itu mau gulung tikar katanya. Mau tutup aja gara-gara Yatisam. Kaisam tuh harus ketawa tuh gimana, tapi tenang aja. Yang ada di TST itu nanti kayak Yatisam bahas konten tentang rentenir ya, tentang wajib membayar hutang itu bukan urusan bukan urusan gimana-gimana, tapi membayar hutang itu wajib. Hablum minallah ya cuy ya. Ini urusannya sama Allah, walaupun itu rentenir, setidaknya utang pokok itu harus dibayar. Tenang rentenir, nanti malam Kaisam akan support kamu supaya teman-teman kita pada membayar ya. Jadi mbaknya yang telantang peluntung yang hari ini ya kita doakan ya semoga mendapatkan jalan untuk mendapatkan rezeki lagi untuk bisa membeli tiket pesawat minggu depan. Karena dia harus membuat SPLP ke KJRI supaya dia bisa pulang. Ya bye-bye cuy. Dia nggak bisa kerja lagi di Hong Kong selain dia pasporan lagi di Indonesia dan masuk PT lagi. Ini kan washing time ya cuy. Maka dari itu saya ngomong, kalau sudah kelilit semuanya, dahulukan, ambil dokumen. Kita antisipasi kalau kita dikeluarkan dari majikan. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Bisa tunggu visa di Yatisam wis. Rumahnya Kaisam sekarang udah bisa tunggu visa ya cuy ya buat kalian yang nggak mau pulang ke Indonesia. Pulang aja ke rumah Yatisam. Aman. Ada koi-koi di rumah Kaisam. Santuy. Jadi Kaisam itu pengen melatih teman-teman Yatisam yang trauma pulang ke Indonesia. Ayo pulang. Kalau kamu nggak mau pulang ke rumah, kalian bisa pulang ke rumah Kaisam. Tunggu visa. Nah itu gara-gara pinjol. Nah
Sampai setelah dia bayar 4.000, dia melakukan report polisi. Terus kata polisinya gimana? Kalau misalkan anak ini sudah diterminate, harusnya nggak usah dibayar katanya. Bayar pokok hutangnya saja selesai. Itu kata polisi Hong Kong, cuy. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan. Buat kalian, hai, yang terlilit pinjol, gak usah takut. Apapun bentuk pushnya ini pinjol, menekan kalian supaya membayar, caranya gampang. Oke, sini saya kasih tahu. Kalian hutang berapa? Hutang 1.500. Dikasih jangka waktu 10 hari, jadi 2.700. Setidaknya kamu sudah membayar, tadi hutangnya 1.500. Setidaknya kamu membayar 2.000. Karena di atas nilai pokok hutang. Setelah 2.000 kamu bayar, bentuk kalau misalkan kamu sudah dipus lagi sama si pinjol ini, cepat melakukan pelaporan report polisi ke polisi terdekat kalian. Kalau kalian ada di North Point, ya lapor ke polisi North Point, supaya aplikasi ini masuk ke sistemnya si polisi, terus bisa out sendiri dari Hong Kong. Itu cara melindunginya. Ya, terus gimana Kaisam? Masih ditekan-tekan aja. Oke, step pertama, kita bayarkan di atas nilai pokok hutang. Kita hutang 1.500, kita bayar 2.000. Resitnya kita simpan. Setelah itu kita datang ke polisi untuk mereport, saya kelilit pinjol. Tapi saya sudah membayar Pak Polisi. Report masuk. Setelah itu, korbankan kartu kalian. Maksudnya gimana Kaisam? Ganti kartu. Nah, saat ganti kartu, handphone kalian ini kan sudah diretas nih. Data-datanya sudah diambil nih. Restart pabrik, setelan ulang lagi. Nah, kartu yang dulu, buang. Jangan dipakai lagi dan jangan dimasukkan lagi. Masukkan kartu baru dan buat email baru. Selesai. Begitu cara menghadapinya, gampang ya? Iya. Nah, setelah ganti kartu, ini kan step pertama. Bayar dulu sesuai pokok hutang. Report polis, ganti kartu, restart handphone. Yang keempat, jujur sama majikan. Majikan, saya sudah saya di hutang pinjol. Tapi saya sudah membayar nih. Tapi saya juga sudah membuat report polis. Jadi kata polis harus ganti nomor. Udah selesai. Jadi kita sudah jujur sama majikan kalau kita sudah punya pinjaman online dan sudah membayar. Apapun bentuknya itu, insya Allah aman. Bebas kalian dari pinjol ilegal. Keren ya? Iya. Maka dari itu pekerja migran Indonesia, jangan sampai kalian sutris. Jangan sampai mau lompat, ya kan? Lompat ke itu aja swimming pool berenang ya. Jadi jangan bodoh gitu. Mengakhiri itu karena kita punya utang gitu. Emang kita udah siap untuk modal ngubur? Nah, tak kasih tahu tuh caranya. Nah, ini makanya kenapa majikan ini membuat surat ya untuk pemerintah Hong Kong supaya ada perlindungan terhadap pinjaman-pinjaman online yang semakin marak yang menargetkan pekerja migran. Ini sebagai sumber aset dari pencucian uang pinjol ini. Oke? Poinnya, pekerja migran, jangan pernah menjual akunmu karena akunmu bisa dialiri oleh dana-dana pinjol ini. Yang kedua, jangan celatukin nih tangan nih. Coba untuk anak coba. Gak usah coba-coba. Ya, kalau kalian kekurangan hari ini, stop. Sadar di situ. Ingat kayak Tisa mah ngomong kayak gini. Ya Allah, gajian depan saya ambil paspor lah. Kalau misalkan potensi kalian udah kedesak banget ya cuy. Oke? Nah, gampang kan? Ya ini jadi lagi disalurin ke parlemen. Semoga parlemen bisa tembus ke pemerintahan Hong Kong supaya pinjol-pinjol ilegal ini terhapus. Amin. Alhamdulillah Kaisam, saya merasa didukung Pak Lalu. Ya kalian itu udah gede masih nggak bisa mikir jangka panjang untuk kalian. Inilah pentingnya memanage keuangan kalian ya. Buat kalian hati-hati yang belum terjebak. Janganlah jauh-jauh ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Nanti sore kita bahas tentang kegalauan rentenir ya. Tentang isi hati rentenir di luar sana yang meminjamkan kepada kaliannya malah pulang pakai SPLP. Oke, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye.